Oke, ini kita coba studi kasus ya. Jadi bagaimana sih cara ngitung dari OTTV ini? Jadi ini kasusnya gini ya. Masih kedengaran suara saya kah? Oke, oke, terima kasih. Oh, oke gini ya. Jadi ini ada studi kasus. Jadi kita punya bangunan itu 20 kali 30 ya. Jadi lebarnya ini 20, panjangnya ini 30 gitu ya. Terus dindingnya seperti ini ya. Dindingnya mana kursor saya? Dindingnya itu ada satu sisi blank gitu ya, sisi blank. Ini utaranya ini ya, disimak ini utaranya gini, sisi sebelah sininya ini blank ini, kemudian ini sisi sebelahnya yang ada jendela tapi nggak tertutup ya, sisi selatannya. Dan ini desainnya dia barat dan timurnya itu ada jendela gini ya, jendelanya ini banyak gitu ya. Seperti ini ya. Dan dia pakai pakai satu sistem ini ya, sistem peneduh. Kalau kita identifikasi dulu itu dia pakai sistem peneduhnya ini ya, ada yang pakai sistem peneduh tapi hanya pada lantai 3 gitu ya. Yang pada lantai 2-nya dia nggak pakai sistem peneduh eksternal. Ini semuanya nggak pakai, tapi dia pada pintu depannya pakai gitu ya. Pintu depan itu di sini ya. Dia pakai kanopi atau peneduh eksternal gitu. Nah, nanti berarti hitungan untuk lantai 3 dan 2 dan 1-nya berbeda ya. Jadi lantai yang paling atas ini ditambahkan variabel peneduh eksternalnya. Kalau yang di bawah lantai 2 dan 3-nya tidak gitu ya. Oke, ini bayangan pertamanya dulu, studi kasus awalnya. Kemudian ini dimensinya gitu ya. Oke, ini dimensinya, overhangnya itu 90 cm. Overhang yang di bawah itu 150. Ini maksudnya ini 150 nih. Kita kasih warna lain gitu. Ini adalah 150, ini keluarnya adalah 90 ya. Semua ya, sama ini ya. Dalam satu lantai 3 ini overhangnya sama 90 semua. Dan ini ada dimensinya ya. Dimensinya 165, 2.25, 2.25, 2.25 gitu ya. Oke, jadi ini diidentifikasi dulu ya, dari setiap tampaknya itu diidentifikasi dulu. Tingginya ini, kenapa yang atas nggak dihitung ini ya? Ini karena di atas mungkin ini cuman balkon ya. Jadi nggak ada ruang dalam bangunan, jadi nggak perlu dihitung. Jadi yang perbatasan antara dinding elevasi 1, 2 itu aja yang dihitung gitu. Yang ada interiornya, yang ada dalam bangunannya. Yang nggak ada dalam bangunannya seperti di atas ini nggak dihitung, jadi nggak usah. Jadi kita identifikasi, jadi ada jumlah jendelanya juga dihitung ya, diidentifikasi, terus jenis warnanya juga kita hitung ini ya, kita identifikasi warnanya putih gitu ya. Warnanya putih, terus jendelanya ini saya lupa nama jendelanya apa ya. Nanti kita pakai yang Asahi yang overlay yang ini aja deh, nanti saya tentuin. Terus bagaimana yang di pintunya ini berbeda, luasannya juga berbeda, jadi diidentifikasi juga bahwa berapa lebarnya. Ini kalau jendela mungkin dihitungnya gini aja, 225 kali 165 gitu ya. Dari jumlah banyaknya jendela di setiap lantai dan di setiap sisi. Jadi sisi tampak selatan, barat, dan itu nanti Excel-nya terpisah sendiri-sendiri gitu. Oke, jadi nanti diidentifikasi tampak selatannya, terus diidentifikasi lagi tampak timurnya seperti apa gitu ya. Terus tampak baratnya seperti apa, berapa jumlah jendelanya, berapa bukaannya gitu ya. Tampak selatannya seperti apa gitu ya. Jadi ini karena kenapa dia opsi pilihannya cuma 4 gitu ya, utara, selatan, barat, timur, karena ini udah jelas ya.
utaranya searah gitu ya dengan, bentuk bangunan bentuk, luasan bangunan gitu ya. Jadi kalau dia utaranya agak condong seperti ini gitu, misalnya ini utaranya seperti ini, berarti ya namanya yang dianalisis bukan tampak barat atau tampak utara, tapi barat daya, barat laut, segala macam gitu ya. Itu yang jadi analisisnya. Oke, ini contoh soalnya ini, terus bagaimana cara dapat OTTV, 35 gitu ngitungnya gitu ya. Ini di parameternya sama dari SNI. Ini yang saya maksud tadi ya, yang Asahi tadi ya, untuk kaca. Kaca ini kita bisa di-download di sini sebagai referensi. Kalian bisa baca brosurnya ini Architectural Glass. Nah, di sini ada nilai ini ya. Disebutkan di sini ada solar factor, shading coefficient, sama UV value. UV value-nya ini yang kita pakai nanti sama shading coefficient. Jadi ketika menggunakan ini udah common ya, jadi kalian bisa lihat di Indonesia. Jadi menggunakan kaca merek apa gitu ya. Terus warnanya seperti apa gitu ya, misalnya green, blue, Gaussian itu semua ini ya munculnya ada indikatornya semua. Nah, ini kalian bisa ambil indikatornya untuk menghitung parameter dari YTTV. Misalnya ini kita ambil yang grey ya. Saya bikin contohnya kemarin yang grey. Ini grey. Oke. Ini grey dengan tebalnya itu 6 sampai 8 ya. Ini. Jadi U value-nya 5.7, ini dicatat nanti 5.7. Jadi jendela yang ada di sini itu 5.7 semua gitu ya. Kalau jendelanya beda-beda, berarti kita juga beda ya ngambil input ini ya. Misalnya satu jendela bawah itu lebih terang gitu ya. Kalau yang atas mungkin dia lebih gelap, gitu kayak grey. Kalau yang bawah dia lebih cerah, apa lebih bening gitu. Nah, itu pakainya yang dipilih aja yang mana gitu ya. Terus dilihat ini parameter ininya dilihat untuk sebagai data input gitu ya. Oke, kita tadi udah dapet ya 5.7 gitu ya. Oke, ini sama shading coefficient-nya juga dicatat gitu ya. Oke, ini rujukannya ya untuk memandu untuk mengerjakan Excel-nya. Saya coba ambil Excel kelihatan. Oke. Ini kita pakai yang udah saya isi kok belum ya? Nanti lama kalau enggak ini. Saya ambilkan yang belum saya isi ya. Sebentar ya. Oke, kita coba yang ini ya. Yang masih ini masih kosong. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini ya. Jadi caranya ya. Nanti disimak gitu ya. Untuk
pemilihan utara, nih kita utara, berarti kita ambil yang utara dulu gitu ya. Tampak utara, mana tampak utara? Loh, utaranya nggak ada. Tampak utaranya saya nggak screenshot ya. Oh, tampak utaranya ini ya, yang ini nih. Jadi nggak lupa saya sendiri yang ini nih. Jadi dia bentuknya dinding masif ya. Saya salah screenshot ini. Selatannya 2 kali ya. Ya, selatannya 2 kali. Jadi ini dinding utara itu nggak ada jendelanya, full tertutup. Siapa nih? Oh dia. Oke, jadi dinding utaranya ini full dinding, jadi ngerjainnya seperti ini. Jadi dipilih di tabelnya ini ya, di sini ada opsinya gitu ya, jenis dindingnya itu apa, Hebel wall, concrete precast, glass panel ya, glass panel atau full glass panel, atau dia brick wall ya. Brick wall ini batu bata gitu ya. Oke, kita pakai yang batu bata ya, karena di sini batu bata. Terus warnanya warna apa? Di sini kita pilih ya. Oke, ini kalian kelihatan enggak ini? Jadi kalian pilih ya, walaupun agak kecil nanti bisa diulangin lah. Nanti kalian pilih di sini warnanya ya, karena warnanya menentukan gitu. Jadi kalau warna putih itu opsi paling bagusnya gitu ya, peris putih ini. Peris putih, putih mengkilat ibaratnya gitu ya. Ini yang paling baik terus ya. Terus kemudian diisi identifikasi spesifikasi sistem penetrasi eksterior gitu ya. Maksudnya di sini adalah di eksteriornya itu apa gitu ya, full jendela kah, apa full full ada kacanya segala macam gitu ya. Jadi kalian bisa isi di sini berdasarkan ini dari tampaknya itu ada apa aja gitu ya. Kita isi coba ya. Jadi di sini ada 2 model jendela, satu tanpa kanopi, ini ada tanpa kanopi, dan satu with kanopi ya, with penduh ya. Jadi kita tulis di sini jendela 1, jendela 2. Terus tadi ada ini ya, ada ini ya, pintu ya, dia lebih besar ya. Jadi pintunya cuma 1 dalam gedung ini. Ridena ini cuma 1, pintunya adalah ini. Ini. Jadi di identifikasi spesifikasinya ditulis ya, pintu depan. Ini ngambilnya dari mana? Kalau kalian ingat ini tadi ngambilnya dari ini ya. Nih, dari ini parameternya. Parameternya dari ini, kalian ketutup ya. Jadi ini ya, saya coba kutipkan. Jadi kalian bisa lihat dari sini, nanti misalnya nanti ada contoh soal misalnya gitu menggunakan kaca tipe apa gitu ya. Misalnya grey gitu ya, 8 mili, grey gitu ya. Berarti kalian UV value-nya lihatnya yang ini ya. Sama shading koefisiensinya ini ya, ambilnya. Ini yang diambil. Oke, berarti nanti diisi di sini shading koefisiennya ini ya, 0,46. Sama jendela yang kedua juga sama. Kemudian UV value-nya 5.7 ini ya. Saya tadi ambil yang 0,46 yang mana nih? Oh, ambil yang 0,59 aja. Oke, value-nya tadi 5.7. 5.7 gitu ya. Kita identifikasi jendela 1 ini yang jendela ini ya, pakai peneduh luar ya, pakai kanopi. Kalau yang satunya nggak pakai kanopi. Kemudian jendelanya ini pakai kanopi, pintu bawah pakai kanopi ya.
tulis. Terus pintu bawah kan dia kaca juga nih. Kaca juga, full kaca juga. Kita putuskan pakai jendela yang pakai yang ini aja deh, yang 0,59. Yang jangan yang 0,9, yang 0,67 ya. 0,67, terus UV value-nya juga sama 5,7. Bisa dilihat sini ya, 0,67, ketebalannya lebih ini, terus 5,7, contohnya seperti itu. Terus ini ada diminta kode spesifikasi peneduh. Kita kan belum bikin tuh. Ini saya bikin contoh sini. Oke, jadi diminta kode peneduhnya seperti apa? Kan kita kan cuma punya ada 2 ya. Satunya jendela tanpa peneduh, satunya jendela pakai peneduh ya, pakai kanopi. Terus kalau pintunya cuma ada 1 tadi ya, 1 pakai peneduh aja gitu ya. Berarti kita simulasikan gini, dimasukin tuh luas dari peneduhnya. Peneduhnya di sini ini ada nilainya ya. Nilai peneduhnya di sini tadi 0,9 ya. 90 cm tadi ya, 0,9. Terus yang satunya lagi sebentar. 1,5. 1,5 ini yang ini ya, yang overhang. Oke. Terus tingginya, dia diminta tinggi gitu ya, dari lantai dari jendela itu tingginya berapa? Di situ udah ada ya 2,25. 2,25. Terus yang bawahnya tingginya dari kacanya ini 3 ya. Dia diisi 3. Isi 3 meter. Di sini diminta kemiringan. Jadi kalian bisa lihat kalau kanopi jendela tuh biasanya kan 0 ya. Jadi tulis aja 0 derajat. Beda kalau kemiringannya ada nilai tersendiri gitu ya. Terus kita nggak punya ventilasi vertikal, peneduh vertikal kita nggak punya. Terus yang berbentuk box juga nggak ada. Terus terakhir kita masukin ini, nilai dari identifikasi fasadnya ya. Ini identifikasi fasadnya kalau dilihat tadi kan ini ya, full ya. Full dinding mati ya. Full dinding mati berarti ngitungnya gini. Sebentar. Dinding matinya berarti antar lantainya adalah 4 meter. Tinggi jarak antar lantainya 4 meter tadi. Oke, ini 4 meter. Terus panjangnya 20 meter ya. Panjang tuh panjang ini ya maksudnya ini. Lebar bangunannya. Kemudian tipe konstruksi. Ini tipe konstruksi ini ya. Jenis dinding yang kita pilih brick wall ya. Nah, ini tadi belum kita isi, jadi ada jendela 1 itu pakai kanopi set 1 ya. Terus tadi yang ini nggak pakai kanopi berarti nggak perlu diisi. Ini no berarti ini nggak diisi. Terus yang pintu depan dia pakai kanopi yang ini berarti set 2 ya, SH2 ya. Oke. Kemudian tipe konstruksi sistem penetrasi. Oh ya, ini maksudnya adalah F1 ini ya. Tapi kan dinding yang utara ini buta ya, dinding masif saja, jadi nggak perlu dipilih ya F1, F2, F3-nya. Jadi kita kosongin aja nih. Dikosongin. Area bukaannya 0 ya, jadi jumlah jendelanya nggak ada. Total lantainya jadi karena dia 3 lantai full tertutup,
diisi gini ya, 3 lantai full tertutup. Ini udah, otomatis ya, jadi, perhitungan, konduksi melalui dindingnya udah langsung terisi, kemudian konduksi melalui bukaannya juga terisi, radiasinya juga terisi. Ini otomatis, jadi kita cuman mengisi ini aja ya. Ini kita hapus karena kita nggak ada. Mengisinya ini aja, tipe dari konstruksinya. Tipe dari dindingnya, terus kemudian model fasadnya itu ada jendela apa enggak gitu ya. Diidentifikasi, terus ngambil variabelnya ini ambil dari supplier materialnya ya, supaya kayaknya seperti apa gitu ya. Terus diidentifikasi kita pakai model peneduh apa enggak. Nah, kalau peneduh mana yang pakai peneduh dikasih indikator peneduh, kalau yang enggak usah gitu ya. Oke, itu untuk yang utara gitu ya. Sampai sini ada yang nanya nggak nih? Nanti ada tugas. Ya. Yeah. Putus-putus. Putus-putus. Gimana bukaan yang sebanyak yang gimana? Iya. Ya. Oh gini, bagusnya menanya ya. Jadi ini saya masukin, kan dinding utara tadi kosong, kenapa kok dimasukin jendela 1, 2, 3? Enggak, jadi ini lebih memudahkan, kan kita udah identifikasi nih. Di sini ada 2 jendela, ada 2 model jendela, 1 pakai peneduh, 1 enggak, kemudian ada pintu gitu ya. Udah itu kita pakai semua gitu ya, kita identifikasi, terus kita masukin ke ini, tabel ini. Nanti yang tabel timur ini nanti tinggal ini aja, tinggal edit kan dia, tinggal di-link-kan gini aja misalnya. Tadi itu apa ya? DPT eksterior. Nah, jadi tinggal di-connect-kan gini aja. Oke. Tapi sebenarnya kan di utara dia nggak ada. Jadi karena di utara nggak ada, akhirnya di sini nggak masuk tuh di area sini. Kan tidak dipilih tuh. F1, F2, F3 nggak ada gitu kan, karena utara di kode modelnya itu tidak ada jendelanya sama sekali. Nah, jadi kalau sebenarnya bisa dikosongin semua ini ya, tanpa kita masukkan tipe jendelanya, karena sisi utara nggak ada jendela sama sekali kan. Nah, tapi saya lebih memudahkan identifikasi ini, terus nanti di timur tinggal dikonekin gini aja, konekin jendela, terus terus nanti kan dia setiap sisi kita udah dapet ininya, udah dapet semua, disamain setiap utara, selatan, sama timur. Nanti tinggal ngisi ininya aja, tipe fasadnya apa gitu ya. Nah, ini ada panjang 20, tinggi ini. Jadi kalau dia ada jendelanya gitu, misalnya ada. Coba kita lanjut ke yang dinding yang banyak jendela ya. Jadi nanti biar ketahuan ini dipakainya berapa gimana gitu ya. Karena kan ini nggak dipakai nih pada utara, tapi kita masukin aja di tabel. Gitu. Kita coba ya, siapa tadi? Oke. Ini di hide dulu. Sembunyikan. Kalau mau nyoba latihan download di ini ya, di e-learning ya. Jadi sekalian nyoba gitu ya.
nggak cuman dengerin sambil nyoba-nyoba gimana ngisinya. Oke, ini ya. Jadi ini dinding timur gitu ya. Kita coba yang timur lagi. Ini yang timur. Dinding yang timur ini juga sama ya, tipe konstruksinya satu. Terus kita pakai dinding batu bata, terus warnanya juga putih ya. Pernis putih ya, perendah. Oke, jadi yang penetrasinya ini kan sama tuh. Kita udah identifikasi dia cuma punya 3 model tuh, ada jendela atap, beratap, berkanopi, jendela tanpa kanopi, dan pintu ya, pintu depan. Jadi ini sama, jadi ambil aja nih dari yang dari sit utara, diambil semua. Ya nggak apa-apa, ininya kita ambil aja variabel semuanya, tapi nanti pas di ininya ya baru nanti di fasadnya ini ada jendela apa enggak gitu, nanti sama seperti yang utara ini. Nah, jadi utaranya kan dia nggak ada pintu nih, nggak ada jendela dan pintu, jadinya sisi utaranya ini kita nggak kasih nih. Jadi dari tinggi 4 meter, panjang 20, terus ada 3 lantai itu, nggak ada jendela sama sekali. Kalau kita kasih nilai ada satu nih jendela, nanti akan berubah dia. Di nilai-nilai ininya nanti akan berubah. Jadi nanti kuncinya di sini nih. Nanti kalau misalnya ada 3 lantai beda-beda nih contohnya. Yang di mana yang beda-beda? Yang selatan misalnya gitu ya. Di selatan yang beda-beda nanti sama. Tinggal ininya dirubah yang lantai 3-nya itu full jendela tipe 1 yang ada kanopi. Terus nanti yang bawahnya tipe yang ini nomor 2 gitu ya. Karena dia nggak ada kanopinya. Yang bawah sama nggak ada jendelanya gitu. Ntar saya coba yang ini ya, kita bahas yang timur ya. Nanti saya edit. Oke, ini sama, diambil aja nih nggak apa-apa. Karena ini sama ya, identifikasi awalnya ini sama. Parameternya sama, jadi tinggal ambil dari sini aja. Jadi kita cuma punya, udah diidentifikasi semua, tinggal fasadnya itu apa gitu ya. Fasadnya itu ada jendela apa enggak gitu. Di sisi timurnya ada jendela apa enggak gitu. Ini kayak indikator aja ini, indikatornya yang di setiap sisi sama gitu ya. Yes, ini no, ininya yes. Kemudian ini nanti dulu kita isi dulu yang ini. Sama ya, diisi semua ya. Terus derajat kemiringannya 0 ya. Terus ini sama, jadi dipilih sheet 1, ini sheet 2. Jadi dari 3 sheet ini, dari semua sisi ini, yang atasnya diisi sama. Ini nanti tinggal yang membedakan di identifikasi fasadnya. Oke, ini udah ya timur. Jadi tinggal diidentifikasi fasad yang timur ya. Coba kita identifikasi yang timur. Oke. Yang timur ini kita punya tinggi lantainya 4. Coba kita satu dulu ya. Ini 4 meter. Kemudian panjangnya 30. Panjangnya 30, terus tipe konstruksinya adalah batu bata ya, batu bata EW1. Kemudian kode konstruksi ini kita ambil yang lantai 1 dulu. Lantai 1 ini kan masuk kategori yang mana ini? Coba kalau yang lantai 1. Kategori yang ini ya, yang tak jendela jendela nomor 2 F2 karena dia tanpa kanopi. Yang ini ya. Jendela nomor 2 ini tanpa peneduh, no gitu ya. Jadi di full dari lantai 1 ini dia nggak ada atap yang pakai kanopi gitu ya.
Jadi yang kita masukkan adalah penetrasi nomor 2 itu jendela jendela model 2 lah gitu ya. Jadi kita masukin di sini nomor 2, terus area bukaannya ini adalah total dari ini ya. Total dari luas ini. Sebaris ini ada berapa gitu ya. Tinggal dikalikan aja. Berapa itu? 2,25 dikalikan 1,65 sama dengan 3,71 dikalikan berapa jendelanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali 8 ya. Aduh, kok kursornya agak gerak? Oke, berarti di sini masukin ya nilainya ya. Mana di kursornya? Tadi berapa? 1,65 dikali 2,25 dikalikan 8. 9 ya. Area bukanya 29,7. Oke, udah dapat. Terus di sini diminta total lantai. Karena yang pakai jendela model F2 ini ada berapa lantai? Lihat aja di identifikasi. Oh, ada 2 lantai ya. Ini sampai lantai ini pakai model yang sama, cuman yang atas aja nih. Yang jendela 1 aja yang pakai kanopi. Yang lainnya adalah jendela 2. Ditulis aja di sini 2 lantai. Terus sama ya, yang bawah juga gitu. Ini juga karena ada jendela model yang beda, jadi ditulis lagi sisi. Jadi kan kita udah dapat dua ini ya, 2 sisi ini udah dapat, yang bawah belum. Yang atas belum. 30, kemudian dindingnya batu bata. Kemudian yang pakai kanopi F1 ya. Yang ini ya, pakai peneduh ini ya. Yes, pakai peneduh. Kanopinya ini pakai yang S1 ini ya, SH1 ini ya. Lebarnya 9, 2,25 gitu ya. Oke, berarti ini ininya sama ya, 29,7 juga ya. Tapi total lantainya 1 ya. Jadi dari total bukaan ini, dari 1 lantai ini, jadi cuman ada dikalikan 6, terus dikalikan 1 ya, karena lantainya cuma 1. Oke, udah ini ya, yang untuk timur gitu ya cara ngerjainnya. Jadi ini tetap dikunci aja, diisi semua, semua ya, diidentifikasi semua. Tapi nanti bedanya tinggal identifikasi fasadnya aja. Fasadnya ini yang mengidentifikasi fasadnya ini yang nanti harus compare sama gambar gitu ya. Gimana? Siapa tadi? Vika kah? Ya, ya, ya. Jadi nanti ibaratnya itu kayak dinding satu sisi dinding, tapi nanti kalau jendela model ini itu dihitung sendiri gitu ya. Yang model ini dihitung sendiri, pintu dihitung sendiri gitu ya. Jadi nanti dapat luasan dinding batu batanya berapa, dinding bukaannya itu berapa gitu. Sebenarnya jadi nanti kuncinya di identifikasi ini ya, di identifikasi fasadnya ini. Biar lebih masuk lagi nanti kita coba selatan sama barat ya. Habis itu nanti lihat summary-nya ini. Oke, ini satu lagi sama brick wall juga, batu bata, kemudian pernis gitu ya. Ininya sama deh. Ini kita ambil juga sama sorry, yang selatan dulu belum. Selatan sama ini ya.
Oke, ini juga sama. Ini yang selatan ini ada pintu ya, jadi ngitungnya agak berbeda ini. Terus ini ke timur. Derajat, oke. Nah, berarti kita lanjut identifikasi fasadnya ya. Yang tampak selatan ini. Jadi yang selatan ini agak rumit gitu ya. Jadi ini ada satu sisi yang pakai kanopi, jendela pakai kanopi. Satu sisi cuman jendela tanpa kanopi, terus di lantai bawahnya dia ada yang jendela tanpa kanopi, terus ada pintu masuk gitu ya. Beda. Sebentar. Oke, coba kita identifikasi ya. Jadi fasadnya gini. Oke, coba satu sisi dulu. Tingginya sama ya semuanya. Jadi 4 meter, kemudian lebarnya 20 ya. Kita coba analisa yang atas dulu ya, yang lantai 3 ya. Lantai ya, panjangnya 20, terus tipe konstruksinya sama. Tipe konstruksinya dia pakai kanopi berarti F1 ya. Area bukaannya adalah dihitung lagi 2,25 dikalikan 1,65 dikalikan berapa unit nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 18,56 diisi 18,56. Total lantainya 1 ya. Oke. Terus yang lantai 2 nih. Nah, ini bisa dikasih gini ya. Catatan. Lantai 2. Sama ya, tingginya 4, panjangnya 20. Tipe konstruksinya batu bata juga. Terus ini F2 ya. Dia kan jendelanya tanpa kanopi ya. Jadi diidentifikasi F2. Terus luasnya sama ya, 18,56. Luas jendelanya sama. Terus satu lantai ya. Oke, sekarang ini yang lantai 1. Lantai 1 itu dipisah. Jadi yang ini dianalisa dulu. Yang ini dianalisa sendiri. Jadi nanti luasnya ini di split ya. 10 meter, 10 meter. Jadi ini yang pertama 4 meter, terus panjangnya 10 meter, terus ininya pakai batu bata. Terus ininya F2 ya, yang nggak pakai, ini ada jendela yang nggak pakai. Ini terus ini ada berapa jendela? 3 ya. Berarti 2,25 dikalikan 1,65 dikalikan 3 jendela ya.
dengan 11,13. 11,13. Total lantainya 1. Ini lantai 1, lantai 1. Terus sisi yang pintu kan belum kita hitung, sama jadi dihitung 40 meter, kemudian ini ya batu bata. Tipe konstruksinya yang ketiga ya, F3 ya. Ini kan kita udah ada ini, udah kita bikin nih kanopinya. Nih. Kanopinya yang ini. Pintu yang ini ya. Variabelnya yang ini yes pakai kanopi, terus saya 2 ini ya. Jadi masukin yang masuk F3, terus luasnya berapa ini tadi pintunya? 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12 ya. Diisi aja 12. Terusnya 1. Oke, gitu ya. Jadi cara ngitungnya gitu. Nanti tinggal yang barat ini sama yang barat seperti ini. Udah sekalian aja deh yang barat ya. Biar kalian bisa lihat hasil ini ya, totalnya. Oke, yang barat tipe konstruksinya sama. Ini juga samakan aja. Sama yang barat juga jendelanya juga sama ya modelnya. Jadi enaknya kalau kita udah identifikasi di sheet pertama kita udah identifikasi, jadi tinggal copy aja. Jadi nggak per dinding itu diidentifikasi terus. Oke, ini yang barat ya. Kita coba lagi kerjaan yang barat. Yang barat ini sama ya, dari lantai 1 sampai lantai 2 sama, lantai 3-nya beda gitu ya. Isinya jadi gini, jadi ada 3, tingginya sama 4 meter, panjangnya 30 meter ya. Tipe konstruksinya batu bata. Kita pilih yang atas F1 ya, yang pakai kanopi. Luasnya dihitung lagi ya. Hitung lagi 2,25 dikali 1,65 dikalikan berapa jendela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan 6. 22 ya, 22,27. Area bukanya 22,27. Total lantainya 1 ya. Ini yang atas ya, yang lantai atas, lantai 3. Lantai 3. Oke, ini juga sama 4, 30. Jendelanya model 2 ya, F2 ya bukaannya, tanpa kanopi. Luasnya 22,27 juga. juga. Terus total lantainya disimpulkan aja ya. Ini kan lantai 1 dan 2 sama ya. Dimasukin aja 2. Oke, ini berarti kita udah ngidentifikasi yang barat ya. Udah, berarti tinggal lihat summary-nya. Kalau nggak ada yang error gitu ya, nggak ada yang error di sini, biasanya dia nilainya nggak ada yang
simbol-simbol berarti nggak ada error gitu ya. Nanti tinggal lihat di ini, di comply-nya. Comply-nya yes ya. Gitu maksudnya. Jadi nilainya ini. OTT value-nya 26.76 ya. Coba saya cek lagi. Ya. Nah, di sini juga ada grafiknya, jadi kalian bisa pakai ya. Saya belum baca ini gimana baca grafiknya nih. Maksudnya apa nih? Karena nggak bisa diedit. Jadi nanti dari bangunan yang didesain tadi, gitu ya, dengan luas bukaannya yang seperti ini tadi, yang ini ternyata kalau dihitung dia OTT value-nya cuma 26 gitu ya. Jadi bangunannya itu di bawah dari OTTV 35 gitu ya. Jadi masih layak dibangun gitu ya. Jadi thermalnya dia itu di bawah dari batas yang disetujui untuk pengajuan untuk PBG. Jadi kalian nanti bisa pelajari lagi seperti itu, seperti ini. Nanti misalnya kalau dia tinggi, lebih tinggi misalnya gitu ya, outputnya ini sekitar 35 atau 40. Nah, itu bisa diolah lagi fasadnya. Mungkin fasadnya nanti dikasih kanopi semua nih. Kasih kanopi atau dikasih shading ya. Shading pada kaca-kacanya dikasih shading. Seperti ini gitu ya. Itu jadi arsiteknya berpikiran dia mengajukan desain seperti ini, dia harus bisa menghitung OTTV-nya, kemudian kalau nilainya itu tinggi berarti dia diolah lagi ya fasadnya ini ya, bukannya ini diolah lagi segala macam gitu ya, biar nggak tinggi nilainya gitu ya, dan disetujui untuk pengurusan pengurusan izin OTTV-nya ya segala macam, nanti bisa dikasih kanopi atau dikasih pohon ya untuk mengurangi radiasi matahari. Itu ya, nanti ini dipelajari lagi ya. Nanti akan saya coba kasih kuis untuk ngerjain ini ya. Tapi nanti bangunannya nanti saya bikin dulu lah. Seperti apa? Nanti cara ngitungnya seperti itu. Cara ngitungnya seperti itu, bukaannya seperti apa, parameternya, cara carinya tadi udah tahu ya. Udah saya jelasin juga. Kalau ada yang mau ditanyain boleh sambil menunggu. Vika, ada yang mau ditanyain? Udah, oh ya, oh iya. Oke, suaranya Afika putus-putus. Oke, nanti kalau yang baru gabung ini baru gabung telat mungkin nanti bisa lihat di rekamannya ya. Saya coba rekam nanti di-upload di e-learning jadi kalian bisa pelajari by rekamannya ya. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, materi kuliah udah lengkap ya. Jadi kita dapat 2 sesi. Yang pertama tadi tentang teori OTTV, kemudian bagaimana cara menghitung OTTV-nya seperti apa. Ada 2 materi. Kalian ini ya, absen 2 kali ya. Bisa absen 2 kali di e-learning. Atau kalau enggak nanti saya coba absenkan. Siapa yang hadir? Coba. Ini tadi ya.